karena posisi lagi hamil juga, kita sangat sensitif. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi sama bawa anakku yang kedua yang masih umur 3 tahun. Dan pernah suatu hari mengalami KDRT yang sangat-sangat parah, yang kayak di TV-TV, dibanting, dicekik, dibenturin, ditonjok. Waduh, sampai gak karuan rasanya. Tapi itu udah jadi yang terakhir, sampai keluar kata-kata kotor dari mertua. Ini kata-kata kotornya ada. Lek bojomu rene nggawa tok, lek koniku anakku pegat bojomu tak tukokno sepeda motor. Terus lagi anak baru lahir dipaksa buat minum air putih. Terus aku negur nih ke mertuaku. Malah mertuaku bilang ke suami kalau aku marahin mereka. Aduh. Hai, nama kita Always Here. Halo guys, ketemu lagi sama kita berdua. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Dalam keadaan sehat semuanya. Karena bulan ini bulan yang cuacanya hujan. Iya, hujan terus banjir di mana-mana ya kan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah. Dan terhindar dari segala bencana dan juga permasalahan yang ada. Amin. Ngomong-ngomong permasalahan nih, tadi Momi habis nge-share di story tentang permasalahan mungkin yang masih terasa banget ya. Kemarin kita sempat bahas tentang pendapat kita tentang KDRT. Dan sekarang banyak cerita dari teman-teman followers yang Momi yang mengalami juga kekerasan dalam rumah tangga. Dan kita tadi kan nge-share tentang Q&A gitu kan. Terus kita bacain DM itu kayak bener-bener ternyata banyak banget. Terus ceritanya bener-bener apa ya, kayak miris banget, sedih, menakutkan, sampai kita tuh speechless buat nge-screen kayak ini banyak nih. Tuh. Ya, kalau di bayangan kalian tentang KDRT itu menurut kalian apa? Kekerasan langsung tonjok menonjok atau pukul memukul atau yang lain? Tulis di bawah ini. Terus di bawah ini. Dan langsung aja kita bacain. Langsung aja ya, ini kita sembunyikan identitasnya karena untuk ya privacy masing-masing ya kan. Ini yang pertama banget kita mau bacain, langsung aja. Pernah banget mau rasanya tuh sampai ada kepikiran mau cerai. Ya ini pasti ya, cerai itu pasti ujung-ujungnya. Suami tuh tipe orang yang keras banget. Dulu awal-awal nikah sih nggak kayak gini, tapi waktu masuk 2-3 tahun ini malah lebih keras lagi. Dia tuh nurut sama ibunya banget, bahkan juga aku kayak nggak disukai gitu sama ibunya. Pernah banget pas nggak ada suami dibanding-bandingin kan gitu sama mantu adiknya, tapi ya udahlah ya. Direnungin terus, kalau tiap berantem suka galau gitu, mau ambil keputusan gimana kelanjutannya. Emang nggak pernah main tangan sih, tapi ya tetap aja sakit hati banget. Mau cerita juga nggak tahu cerita ke siapa, mesti ya wis dipendem sendiri aja. Nangis aja sambil peluk anak waktu tidur. BTW semangat terus ya Mom sama Dede Asta. Terima kasih udah yang nge-share ceritanya. Tapi kalau Momi di posisi seperti itu, Momi akan mengkomunikasikan atau dipendam sendiri? Dilihat-lihat sih, kalau emang nggak ada solusi atau nggak ada orang yang diajak komunikasi, ya kita pendam sendiri. Kalaupun itu teman pun juga nggak ada, ya mungkin dipendam sendiri ya kan. Terus untuk ke suaminya juga dilihat suaminya tuh bisa diajak ngobrol atau enggak gitu. Kalau emang nggak bisa diajak ngobrol, terus kayak suaminya apatis atau nggak peduli gitu ya gimana? Tapi sosok orang yang misalkan mendem gitu bisa jadi ada di mana bakal meledak. Pasti. Jadi bahkan lebih tindakannya kasarnya langsung ngambil keputusan sepihak. Mungkin. Setidaknya sudah cerita ke kita ya, sudah mungkin meledakkan beban. Gitu. Kita tuh paham banget posisi dia karena kita tuh tipe orang yang mendem. Kita tuh tipe orang bukan yang langsung kayak ngobrol ke Dedi gitu, tapi misalnya kayak kita ngalamin masalah kayak bisa nanganin gitu, ya udah dipendam aja, numpuk sampai kadang meledak gitu. Itu nggak baik sih guys, jangan ditiru. Lebih baik dikomunikasikan. Bener. Oke, lanjut ceritanya. Suami yang diem-diem masih nemuin mantan istri dengan alasan anak. Aku sih nggak pernah jadiin anak buat masalah, tapi untuk mantan istri emang sering posting saat ketemu, bahkan saat suamiku lagi ngelonin anaknya tidur di hotel. Sampai ketiduran, seakan rumah tangga dia masih ada. Suamiku selalu dituntut saat ada acara keluarga. BTW suamiku polisi dulu, nikah sama dia siri, jadi itu selalu dijadikan ancaman buat ke kantor.
Sekarang aku lagi hamil 5 bulan, jujur capek, kecewa, lihat itu berulang kali. Aku minta pisah tapi dia nggak mau mengiyakan. Hubungan di dalam rumah jadinya nggak baik-baik aja. Aku jadi males buat ngasih effort apa-apa. Ya udah hidup masing-masing aja walaupun di dalam rumah. Untuk melakukan hubungan suami istri pun udah yang cuma pasrah, kadang selesai langsung nangis kalau keinget kejadian itu. Berarti ini dia dalam tahap cerai nggak cerai, baik ya nggak baik. Dijalanin, terserah kamu memilih hidup yang mana buat suami. Aku juga punya pilihan hidup sendiri, gitu. Tapi masih dalam satu rumah. Tapi pasti dingin banget sih suasana rumah kayak gitu. Iya, dan kayak kurang kehangatan gitu ya. Banget. Apalagi dalam keharmonisan rumah tangga kan, berhubungan badan itu adalah salah satu tips untuk itu kan ya. Apalagi kalau misalkan Dan cuma keharmonisan juga. untuk formalitas, malah nangiti kayak ada pihak yang tersakiti, contohnya istrinya tadi. Iya, benar-benar. Oke, lanjut. Maaf sebelumnya, ini sekedar berbagi, bukan untuk membuka dapur rumah tangga kita. Oke, karena kita samarkan ya namanya ya. Dulu waktu hamil anak ketiga, di posisi amat terpuruk suami untuk bekerja, kita kesulitan ekonomi. Untuk biaya sekolah kakaknya dan makan sehari-hari, akhirnya tanpa sepengetahuan suami, aku pinjam teman. Saat bicara jujur sama suami, marah bertengkar parah sampai aku nggak sanggup dengar kata-kata yang diucapkan, terlalu sakit dan kasar. Karena posisi lagi hamil juga, kita sangat sensitif. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi sama bawa anakku yang kedua yang masih umur 3 tahun. Masya Allah, sampai di jalan kehujanan gak tahu mau kemana. Akhirnya memutuskan ke rumah saudara di luar kota. Sedih, kesel sama keadaan, tapi qadarullah, setelah kejadian ini akhirnya kita bertemu dan diselesaikan baik-baik. Suami alhamdulillah dapat kerjaan baru dan sekarang lebih baik bersama keluarga. Pada intinya emang gak ada manusia yang baik-baik. Semua sedang melawan masalahnya sendiri-sendiri. Sehat selalu, Mam. Semoga bisa terus menginspirasi mama-mama di luar sana. Berarti dia emang ada permasalahan tapi ada solusinya juga ya, Mam? Iya, ini sebenarnya si istrinya ini ingin membantu perekonomian keluarga, tapi dengan cara dia tuh minjam uang temennya tanpa sepengetahuan suami. Nah, suami mungkin ngerasa tersinggung karena tidak dihargai gitu ya. Padahal sebenarnya sama-sama baik, cuman karena mungkin komunikasinya ya, aja. ego mereka yang sama-sama bentrok jadinya. Yes, seperti itu. Tapi untungnya udah baik-baik aja. Benar. Cerita selanjutnya, ini panjang banget. Halo Kak, sekedar sharing ya. Dulu pernah ngalamin bertengkar sama suami karena 2 faktor. Pertama mertua dan kedua ekonomi. Jadi dulu aku ikut mertua dan mertuaku tuh bisa dibilang ketus, lebih tepatnya jahat. Jadi suamiku ini sebelumnya udah pernah menikah ya Kak, aku yang ketiga Kak, yang ketiga. Dikarenakan dulu kalau mertua itu nggak suka sama mantunya langsung diceraikan. Dan ini dulu sering terjadi setiap ada perdebatan antara aku dan suami, mertua selalu ikut campur dan memprovokasi suami untuk main tangan ke aku. Waduh, gila. Toksik banget. Ya. Dan itu sering terjadi pemukulan dan sering sekali nahan sakit hati ketika suami dikasih makan sama ibunya, sedangkan aku sama bayi aku nggak dianggap. Waduh. Tanda kutip dulu masaknya sudah sendiri-sendiri meskipun satu rumah. Dan karena ekonomi jadi gaji suami untuk kebutuhan si kecil, sisanya buat makan itu pun sehari cukup 1 kali sehari. Makan buat berdua, sedangkan suami kalau malam diajak makan bersama orang tuanya. Dan pernah suatu hari mengalami KDRT yang sangat-sangat parah, yang kayak di TV-TV, dibanting, dicekik, dibenturin, ditonjok. Waduh, sampai gak karuan rasanya. Tapi itu udah jadi yang terakhir karena mungkin suami sadar atau nggak tega melihat keadaan aku kayak gitu. Tanda kutip, tapi sering terjadi. Aku nggak pernah bilang ke ortu aku karena aku kasihan nanti ortu kepikiran karena mereka sudah usia. Dan sering dulu aku bilang ke suami pas tidak bertengkar, kalau jangan gampang emosi, kalau marah dipikir dulu kesalahannya apa, jangan gegabah. Habis kejadian itu suami yang sering diprovokasi akhirnya lama-lama nggak didengerin sampai akhirnya mertua sama suami bertengkar gara-gara suami suruh menceraikan aku, tapi suami nggak mau, sampai keluar kata-kata kotor dari mertua. Ini kata-kata kotornya ada. Lek bojomu rene nggawa tok, lek koniku anakku pegat bojomu tak tukokno sepeda motor. Jadi ngatain istrinya tuh bawa itunya aja. Kalau kamu nyeraikan suami, kamu aku beliin kasih motor. Gila. Tapi suami milih aku dan anaknya dan akhirnya keluar dari rumah mertua terus pindah ikut nenek dari suami. Dulu pas keluar dari rumah mertua BB aku 37 kilo. Gila, saking ngenesnya. Selang beberapa bulan sifat suami perlahan-lahan berubah. Gitu. Tapi ini parah sih. Untungnya yang terakhir
suaminya ikut istrinya ya Mom, karena Iya. harusnya kalau misalkan kita itu udah berumah tangga, suami itu nggak boleh mengikut campurkan keluarga ini ke orang tua masing-masing. Iya, gitu. terus orang tuanya juga nggak ada hak dong buat yang kayak ngatur-ngatur kayak gitu. Apalagi sampai memprovokasi yang enggak gitu. Jadi sebagai suami harus menjadi punya garda depan gitu, dalam artian memilih yang mana yang baik. Kalau kata orang jelek nggak usah didengerin kayak gitu. Jadi yang punya keluarga ini ya kita jangan orang lain ikut campurkan gitu. Kita speechless banget dengerin Ceritanya sampai cerita yang 37 kilo guys berat badannya. parah. Berarti kan di situ dia kan mikir banget kan tiap hari tersiksa gitu. Aduh. Pernah di pernikahan pertamaku, ini pernikahan pertama ya. Awal-awal nikah aja dia udah berani selingkuh. Selingkuh. Parahnya lagi selingkuhannya sama orang terdekatku, dalam kurung masih saudara. Entah kenapa feeling wanita tuh kuat banget ya Mom, sampai pada akhirnya aku tahu dan dia sendiri yang ngakuin. Dan bodohnya aku masih maafin dan nerima dia dengan alasan malu kalau sampai cerai. Oke, berarti bukan bucin ya, dia alasannya malu ya. Aku masih kasih dia kesempatan dengan harapan dia akan lebih baik lagi. Tapi lagi-lagi dia melakukan hal yang sama. Dia selingkuh lagi dengan teman kerjanya dulu, bahkan sampai selingkuhannya datang ke rumah. Posisinya waktu aku kerja dalam kurung, jadi aku waktu itu kerja di pabrik ya, dan jarak dari rumah suami ke tempat kerja aku tuh lumayan jauh. Jadinya aku pulangnya tuh ke rumah ibu. Kebetulan jarak tempat kerja dari rumah ibu tuh nggak terlalu jauh dari pabrik. Aku pulang ke rumah suami seminggu sekali, dan itu posisinya mantan suami lagi pengangguran dan cuman di rumah sendiri. Oh, berarti si istri ini itu kerjanya tuh pulangnya seminggu sekali karena jarak pabrik sama rumahnya jauh. Entah berapa kali si selingkuhan itu datang ke rumah, tiap ditanyain tetangga, dia ngakunya temanku. Oke. Sampai pada akhirnya ada tetangga yang ngasih tahu aku, dan aku waktu itu nggak langsung tanya ke mantan suami sih. Aku cari-cari bukti dulu sampai pada akhirnya nemuin HP mantan suami di atas lemari. Aku shock banget karena waktu itu bahkan aku nggak tahu kalau si mantan itu punya HP. Langsung tuh Mom aku nanya ke mantan suami aku, dia gugup banget karena aku udah nemuin buktinya dan dia coba merebut HP-nya. Sampai aku dicekik. Waktu itu udah malam sekitar jam 9. Aku langsung pulang ke rumah ibu sendirian dan dia pun nggak ada nyusulin aku sama sekali. Sampai udah hampir 3 minggu aku di rumah ibu, dia datang Mom. Bukannya minta maaf, dia malah nantangin aku. Sekarang kamu maunya gimana? Dan dia cuma ngomong gitu lalu pergi tanpa nemuin ibu aku. Setelah itu dia nggak ada kabar sama sekali, udah 6 bulan statusku ngegantung. Akhirnya aku gugat cerai dia, dan selama sidang pertama sampai sidang putusan pun dia nggak pernah datang. Banci banget ini. Kayak gitu sih cerita aku. Alhamdulillah sekarang aku udah dapetin suami yang insya Allah lebih baik dari suami. Aku merinding banget. Ampun, semoga suami yang sekarang lebih baik dan lebih menyayangi ya. Iya. Dan bisa diambil hikmahnya yang kejadian sebelumnya, semoga nggak terjadi lagi yang sekarang gitu. Dia tuh bela-belain kerja jauh, pulang seminggu sekali, suaminya kayak gitu. Padahal mantan suaminya itu pengangguran juga. Iya, aduh parah. Keputusan yang terbaik sih, keputusan terbaik banget. Daripada menjalani hubungan toksik tiap harinya. Cerita selanjutnya, pernah alasan utamanya ya mertua. Kejadian pas ekonomi kita ya dibilang lagi kurang-kurangnya, pas baru lahiran juga. Jadi mertuaku itu kan suka minta uang sama suamiku. Nah di sisi lain suamiku ngasih di belakang aku tanpa ngomong ke aku. Padahal ya aku juga lagi butuh uang kan, punya anak bayi. Terus lagi anak baru lahir dipaksa buat minum air putih. Terus aku negur nih ke mertuaku. Malah mertuaku bilang ke suami kalau aku marahin mereka. Aduh. Lagi-lagi mertua mau nikahin anak terakhirnya nih. Masa iya semua biaya harus anak-anak yang nanggung kan? Ya gimana, untung yang terakhir ini suamiku nurut sama aku, walaupun kudu berantem dulu. Pokoknya kalau hubungannya udah mertua ikut campur tuh pasti bakalan berantem sama suami. Terakhir yang lagi anget banget, suamiku kan punya tanah di kampung halamannya. Ya nah aku istri kan punya hak minta ke suamiku. Suamiku marah-marah kalau aku tanya
mana surat-surat tanahnya. Terus ujung-ujungnya pas aku tanya ke kakak iparku, tanahnya udah dijual sama mertuaku. Waduh, mungkin istrinya mencari kepastian ya. Iya. Tanpa sepengetahuan suamiku. Tuh berarti ibunya mengkhianati anaknya. Apa sih mertua-mertua? Pantesan aja suamiku marah kalau aku tanya soal tanah. Tapi aku sebenarnya nggak masalahin tanahnya kok. Aku cuma pengen tahu statusnya aja, benar. Dan gimana pun ya aku tetap cinta sama suamiku. Kalau ceritaku tolong disensor ya. Oh ya udah. Tuh. Tapi kalau dari menurut Tommy, kalau misalkan dalam hubungan keharmonisan rumah tangga itu salah satunya kan hubungan berdua dan juga ekonomi, bener nggak sih? Bener sih, ekonomi juga mempengaruhi ya. Kayak gimana misalnya waktu ekonomi kita down, gimana caranya kita berdua tuh kayak saling menguatkan gitu. Dan saling berusaha. Iya. Kadang kalau misalkan under kontrol kita emosi. Iya gitu. Gitu. Jadi dua faktor itu sangat mempengaruhi bagaimana keberlangsungan rumah tangga juga. Pokoknya mertua nggak ikut-ikut loh ya. Ya, pokoknya intinya kalau menjalani rumah tangga nggak usah ada orang lain di rumah tangga kalian. Kalau misalkan kayak mau beli, kasarnya mau beli barang deh, konsultasi berdua aja. Udah berdua ditimbang baik buruknya, resikonya, udah gitu. gak usah dikucampurkan orang lain. Kalau benar-benar udah mentok banget udah give up buat berdua, ya mungkin cari saran ke saudara. Tapi dipilih-pilih juga gitu. Gitu sih. Kayak misalnya kita mau beli mobil, kita nggak ada tuh kayak bilang ke Uti mau beli mobil. Tahu-tahu ya lo beli mobil gitu doang. Soalnya kita udah rundingan, udah mantep gitu. Iya, pasti responnya Uti emang gimana cicilannya gini. Tapi kan kita berdua udah mantep, udah OTW tuh mobilnya gitu. Kita baru-baru bilang gitu. Jadi yang hal yang bisa dipetik dari video kali ini, sebisa mungkin emang bener yang tadi ya, mertua jangan sampai ikut campur tuh yang waduh, itu pertama banget. Terus yang kedua emang komunikasi sama kita berdua suami istri itu emang harus bagus banget komunikasi. Tapi juga banyak dari pihak rata-rata tuh lelaki yang masih mempertimbangkan ibu atau ayahnya. Karena kalau misalkan sayang banget, tapi seharusnya itu bisa dikasih batasan dulu. Kalau buat suami, kalau misalkan dalam rumah tangga ya hanya cuma suami dan istri aja, nggak usah dicampurkan. Cara kasarnya ngaboti wong tuwek gitu. Iya sih. Ya bukan kita durhaka, tapi ada saatnya kalau kita berbakti kepada orang tua itu memang harus. Tapi kalau misalkan dalam rumah tangga, menjalani rumah tangga ya hanya kita berdua aja. Hanya berdua aja. Pokoknya keputusan ada di suami dan istri. Betul. Gitu sih. Jangan dikit-dikit gimana Ma, Bu gitu. Kayak Istriku minta ini. Gimana Pak? Nanti kan biasanya istrimu itu minta aneh-aneh, kamu diporotin ini. Kayak tadi yang sampai dikata-katain. Aduh itu parah itu. Gitu sih, itu naudzubillah ya, jangan sampai kayak gitu. Ya, semoga kalian juga bisa mengambil hikmahnya dan gimana cara kalian untuk menangani permasalahan harus ada solusinya. Biar menemukan solusinya. Ya, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang buruk seperti itu. Penganiayaan dan lain-lain itu jangan sampai deh pokoknya ya. Tuh. Terima kasih buat kalian udah ngikutin video kita kali ini. Next, mungkin kita bakal baca-bacain cerita-cerita seru lagi. Ini seru. Gimana? Ini pelajaran. Ya, ini pelajaran. Ya, pelajaran ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.